Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahel, NIM 18102100089. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pelajaran bahasa Arab kelas 10 dengan judul Al-Usrah wal Bait, yang artinya keluarga dan rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, menirukan langsung bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Yang kedua, kita akan memahami dan menguasai mufrodat terkait tema Al-Usrah wal Bait. Yang ketiga, kita akan menganalisis gagasan dari teks bacaan terkait tema Al-Usrah wal Bait. Yang keempat, kita akan memahami kata dan kalimat yang menggunakan susunan gramatikal dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Dan yang terakhir, kita akan menulis kalimat dengan menggunakan susunan gramatikal dhamir munfasil dan dhamir muttasil yang berkaitan dengan tema kita, yaitu Al-Usrah wal Bait. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menguasai dan menyebutkan minimal 5 kosakata terkait dengan tema kita. Yang kedua, menuliskan kosakata yang diperdengarkan dengan benar. Yang ketiga, mempraktekkan hiwar sesuai tema kita. Yang keempat, menjawab soal terkait teks bacaan yang disediakan dengan benar. Yang kelima, menguasai dan menyebutkan minimal 12 kata ganti dalam bahasa Arab. Yang keenam, mengidentifikasi kalimat yang di dalamnya terdapat susunan gramatikal yang telah dipelajari dengan tepat. Yang ketujuh, membuat minimal 3 kalimat dari mufrodat terkait tema dengan menggunakan susunan gramatikal yang dipelajari dengan baik dan benar, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kosakata yang pertama di sini kita akan membaca 2 kata bahasa Arab ini. Yang pertama, al-ummu. Oke, kita ulangi 2 kali. Al-ummu. Al-ummu, yang artinya adalah ibu. Dan yang kedua, kata ini adalah al-abu. Mari kita lafalkan 2 kali. Al-abu. Al-abu, yang artinya adalah bapak. Jadi dua gambar yang kalian lihat ini adalah seorang ibu dan seorang bapak. Ibu artinya dalam bahasa Arab yaitu al-ummu, dan bapak dalam bahasa Arab artinya al-abu. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, di sini ada 2 kakak beradik. Dalam bahasa Arab kita bisa menyebutnya ahil kabiri, yang artinya kakak, dan ahi sogiri, yang artinya adik. Ayo kita lafalkan bersama-sama 2 kali. Ahil kabiri, ahil kabir, artinya kakak. Yang kedua, ahi sogiri, yang artinya adik. Selanjutnya, di sini ada kosakata selanjutnya yaitu uhtil kabiroti, yang artinya kakak perempuan.
Dan selanjutnya ukhtis shaghirati yang artinya kakak adik perempuan. Mari kita ucapkan 2 kali secara bersama-sama. Ukhtil kabirati. Ukhtil kabirati artinya kakak perempuan. Yang kedua, ukhtis shaghirati. Ukhtis shaghirati yang artinya adik perempuan. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melihat sebuah ruangan. Yang pertama, kosakata yang pertama, ghurfatun naumi artinya kamar tidur. Yang kedua, ghurfatul julusi artinya ruang tamu. Mari kita lafalkan bersama-sama secara 2 kali. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi artinya kamar tidur. Yang kedua, ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi artinya ruang tamu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada ruangan selanjutnya. Dalam bahasa Arab yang pertama, kita akan membaca matbahun artinya dapur. Yang kedua, ghurfatul akli artinya ruang makan. Yang ketiga, hammamun artinya kamar mandi. Mari kita lafalkan 2 kali secara bersama-sama. Yang pertama, matbahun. Matbahun artinya dapur. Yang kedua, ghurfatul akli. Ghurfatul akli artinya ruang makan. Dan yang ketiga, hammamun. Hammamun artinya kamar mandi. Dan selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan percakapan di bawah ini dengan teman kalian. Yang pertama yang bernama Mahfazah dan yang kedua yang bernama Rashidah. Mahfazah berkata, "Hada baiti ya ukhti." Rashidah menjawab, "Adim baituki kabirun wa jamilun." Yang Mahfazah, "Syukron ya ukhti, fi baiti ghurafun minha ghurafatul julusi wa ghurafatun naumi wa ghurafatul mudakirati wa ghurafatut ta'ami wal madbah wal hammam." Rashidah menjawab, "Wa hadiqatul baiti aidan wasi'atun wa jamilatun jiddan." Mahfazah menjawab, "Alhamdulillah ya ukhti, yajtami'u fiha a'da'ul usrati wa yatahaddasuna fil masa'i." Rashidah menjawab, "Andim wa aina tusyahidu at-talafaz?" Mahfazah menjawab, "Hunaka hujratun khasatun tusyahidu fiha at-talafaz." Rashidah menjawab, "Hadat ta'amun ladidun ya ukhti." Mahfazah berkata, "Na'am, indana khadimatun tadbahu at-ta'am wa hiya tabakhatun mahiratun." Rashidah berkata, "Ala fikrah aina tudakirina durusaki kulla lailan?" "Udakiru ad-durusa
fi ghurfatil mudakkarah. Di sini yang selanjutnya askuruki jazilat syukri ala hadal istiqbali ya ukhti hadi usratun mutmainnatun wa ala sa'idatun. Al-Fasa menjawab, afwan ya ukhti, alhamdulillah, naskurullah ala nikmatillah, nikmati wa firrah. Dalam percakapan ini kita tahu bahwa Mahfazah dan Rosidah berbicara tentang rumah yang dimilikinya. Dia kagum kepada temannya karena dia mempunyai rumah yang besar, luas, dan lengkap. Di sana juga terdapat seorang pembantu yang mahir dalam membuat makanan yang enak sekali. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya percakapan ini sangat baik sekali untuk pemula dalam belajar bahasa Arab. Oke, selanjutnya saya akan mengartikan sedikit. Hada baiti ya ukhti, ini rumahku ya saudaraku. Adimun baituki kabirun wa jamilun. Subhanallah, rumahmu besar dan bagus sekali. Syukron ya ukhti, terima kasih saudaraku. Fi baiti ghurafun minha ghurfatul julus wa ghurfatun naum wa ghurfatul mudzakarah wa ghurfatut ta'am wal matbah wal hammam. Di dalam rumahku ada beberapa ruangan. Yang pertama ruangan tamu, ruang tidur, ruang belajar, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Oke, cukup segitu. Kita lanjutkan untuk percakapan selanjutnya. Dalam percakapan ini kita akan membaca. Setelah membaca, kita akan mengartikan. Setelah kita mengartikan, kita akan menjawab pertanyaan terkait teks yang ada ini. Yang pertama, fil baiti, artinya di rumah. Nahnu naskunu fil baiti, kita bertempat tinggal di rumah. Hada huwa tabiqul uluwi wa hada huwa tabiqul sufuli. Fit tabiqu al uluwi ghurafun minha ghurfatun naumi wa ghurfatul mudakirah wal hammam wa fit tabiqu sufuli ghurfatul julusi wa ghurfatul akli wal matbah. Dalam teks tersebut kita dapat mengetahui bahwa teks ini hampir mirip seperti teks sebelumnya, yaitu di dalam rumah pasti ada yang bernama ghurfat, ruang tidur, ruang belajar, kamar mandi, ruang makan, dapur, ruang tamu, dan lain sebagainya. Undur, lihatlah, hada abi yajlisu fi ghurfatul julusi. Ini bapakku yang sedang duduk di tempat atau ruang tamu. Wahadihi ummi, dan ini ibuku. Hiya tadbahu ta'am fil matbah. Ibuku sedang memasak masakan di dapur. Wahadi ukhti al-kabirah, dan ini kakak
ku. Hiya tusaidu ummi ala i'dadit ta'ami fi ghurfatul akli. Kakakku sedang membantu ibu menyiapkan masakan di ruang makan. Wa ana aqra'u kitabal lughatil arabiyyah fi ghurfatil mudzakarah. Dan aku sendiri sedang membaca buku atau kitab bahasa Arab di ruang belajar. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan mana yang benar atau salah. Di sini kita akan menjawab benar dengan lambang atau warna merah. Dan jika jawaban itu salah, kita akan menjawab atau memilih lambang yang berwarna hitam. Pada lambang warna merah, di situ ada huruf shad yang artinya sahih, benar. Dan yang di lambang hitam ada huruf kha yang artinya khata atau salah. Pertanyaan yang pertama, fit tabiqi al-uluwi ghurafun minha ghurfatul julusi wa ghurfatul akli wal matbah. Di sini pertanyaannya, fit tabiqi al-uluwi ghurafun minha. Di ruangan atau di perumahan itu ada ruang tamu, ruang makan, dan ruang atau dapur. Jadi apakah di rumah itu ada ruangan tamu, ruang makan, dan dapur? Maka jawabannya adalah shad yang berarti sahih. Jadi jawaban yang pertama adalah shad, sahih. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu Abi yajlisu fi ghurfatil julus, yang artinya bapakku sedang duduk di ruang tamu. Apakah dialog yang kita baca sebelumnya ada seorang bapak atau bapakku yang duduk di ruang tamu? Maka jawabannya adalah shad, sahih. Jadi jawaban yang pertama dan yang kedua adalah shad semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Hadihi ukhti shaghirati ya tusaidu ummi ala idadit ta'am fi ghurfatul akli. Yang artinya, ini adikku, dia sedang membantu ibuku mempersiapkan masakan di ruang makan. Apakah soal yang ketiga ini jawabannya sahih atau khata? Oke. Pada soal sebelumnya kita tidak menemukan bahwa adikku sedang membantu ibuku, tapi kita mengetahui bahwasanya yang membantu ibuku adalah kakakku, bukan adikku. Jadi jawaban yang ketiga adalah khata atau kha. Oke, dari jawaban ketiga ini kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita lanjutkan. Lafal selanjutnya yaitu kita akan mempelajari dhamir atau yang kita sebut kata ganda. Dhamir itu ada 3. Yang pertama dhamir mutakallim, yang kedua dhamir mukhatab, yang ketiga dhamir ghaib. Dhamir mutakallim itu dhamir yang pertama atau orang pertama, dan dhamir mukhatab itu orang kedua. Dhamir ghaib adalah orang ketiga. Orang pertama itu
terdiri dari ana atau saya, nahnu atau kita. Atau yang selanjutnya dhamir mukhatab itu terdiri dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, yang berarti aku, kita, aku, dan kamu dua orang laki-laki, mereka, kamu dua orang perempuan, mereka. Dan yang ketiga adalah dhamir ghaib yang terdiri dari huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, yang artinya dia laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka. Dia perempuan, dia dua orang perempuan, dan mereka. Selanjutnya, dhamir dari segi persambungan, dhamir munfasil itu terpisah seperti huwa thalibun atau iyyaka na'budu. Dhamir munfasil biasanya selalu di depan, dan dhamir muttasil itu artinya tersambung atau biasanya menyambung dengan kata lain seperti yadarusu atau qalamuhu. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan membaca beberapa dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan dhamir muttasil. Yang pertama, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, bima, bihim, biha, bima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh dhamir. Yang pertama, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Contoh, huwa asma'u atau dhamiruha. Yang kedua, dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Selanjutnya, dhamir dan wazan. Dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Wazan yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Wazan taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Dhamir ana, nahnu. Wazan af'alu, naf'alu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Dhamir nasab munfasil, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, iyaha, iyahuma, iyahun, iyaki, iyakuma, iyakunna. Iya. Selanjutnya, contoh huwa abi, yang artinya dia bapakku. Contoh selanjutnya, dhahabtu ilal hammam, saya pergi ke kamar mandi. Di sini ada soal, ubahlah dhamir di bawah ini dengan dhamir yang sesuai. Yang pertama, ana akaltu at-ta'am fi ghurfatul akli ma abi. Yang kedua, anta menjadi akalta. Yang ketiga, hiya. Yang terakhir, yang ketiga, hiya menjadi akala. Yang antuma menjadi akala. Selanjutnya,
Di sini ada beberapa tugas yang bisa kita pelajari dan kita bisa meningkatkan mutu kita dalam belajar bahasa Arab. Oke, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.